Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan VS, apa kabar? Semoga kawan VS selalu sehat ya, dimanapun kawan VS berada. Kali ini berjumpa lagi bersama saya Cindy di debat pasangan calon Ketua Wakil Ketua MPK OSIS SMA Negeri 1 Mojosari Masa Bakti 2021-2022. Dapat dilihat kawan VS, di sebelah saya sudah ada dua panelis yang sudah duduk dan sudah bersiap untuk memberikan pertanyaannya kepada para peserta debat kali ini. Sekedar informasi, debat kali ini akan diadakan selama dua sesi. Sesi pertama adalah kandidat pasangan calon ketua wakil ketua MPK, sedangkan sesi kedua adalah debat pasangan calon ketua wakil ketua OSIS. Mari saja kita sambut pasangan calon ketua wakil ketua MPK SMA Negeri 1 Mojosari Masa Bakti 2021-2022. Pasangan calon nomor urut 1, Aisyah Evelina Paramesti bersama Jonata Raffianto. Dan pasangan calon nomor urut 2, ada Nida Maulia Wadani bersama Gusti Seica Rafael. Dan panelis kita ada Ahsana Ayu Cantika sebagai panelis 1 dan Helmania Putri Agustin sebagai panelis 2. Tapi sebelum kita memulai debat kali ini, kawan VS, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Silahkan. Ya, selanjutnya mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Wakakesiswaan SMA Negeri 1 Mojosari kepada yang terhormat Bapak Suyono, SPD MMPD, dipersilakan untuk memasuki tempat yang disediakan. Oh iya kan live di mulai berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Mojosari, DRS Ibnu Mudakir MPDI, beserta segenap stakeholder dan anak-anakku semua yang sangat saya sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai kesempatan ini kita masih mendapatkan semua nikmat dan diperkenankan untuk menikmatinya. Salat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Dan saya juga menyapa kawan VOS TV dimanapun Anda berada. Untuk kesempatan ini marilah diikuti rangkaian kegiatan pemilihan Ketua Umum
OSIS MPK yang pada saat ini dimulai dengan debat antar para kandidat. Dalam kesempatan ini saya mengajak kalian semua untuk berbangga kepada diri kita SMA Negeri 1 Mojosari, karena di masa pandemi ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan yang termasuk kegiatan besar dengan melalui sarana yang dimiliki sekolah kita. Sekali lagi, marilah kita senantiasa bersyukur. Dan ada pesan yang perlu saya sampaikan kepada para kandidat, baik kandidat dari pasangan OSIS maupun pasangan MPK. Raihlah hati para calon pemilih kalian, supaya bisa memilih kalian dengan sebaik-baiknya. Berjuanglah untuk mendapatkan kemenangan itu. Namun yang perlu diingat, kalau kalian nanti salah satunya pasti ada yang menang dan salah satunya ada yang kalah. Yang menang, laksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Untuk pasangan yang masih belum berhasil, kalian adalah mitra bagi pasangan yang bisa memenangi debat kali ini. Karena dalam organisasi kita tidak ada yang namanya tim oposisi. Bekerja bersama untuk kemajuan bersama. Untuk semua calon pemilih, harap memilih yang sebaik-baiknya. Pilihlah dengan hati nurani yang terdalam, sehingga akan mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya untuk memajukan sekolah kita. Sekali lagi, amanah tolong dijalankan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai janji kalian tidak terbayar, akan mendapatkan cemoohan nanti. Semoga sukses. Lanjutkan semua kegiatan yang sudah berhasil dan benahi yang kalian anggap kurang berhasil. Itu aja. Terima kasih. Semoga tetap lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yono atas sambutannya. Sebelum itu kawan BS, mari kita dengarkan pembacaan tata tertib oleh panelis. Baik, saya akan membacakan tata tertib debat kandidat calon ketua dan wakil ketua MPK Masa Bakti 2021-2022. 1. Masing-masing paslon memakai seragam putih abu-abu dan jas MPK. 2. Setiap paslon wajib mematuhi protokol kesehatan. 3. Untuk menyampaikan visi misi masing-masing paslon diberikan waktu 3 menit. 4. Setiap kandidat menjawab pertanyaan dari panelis diberikan waktu 3 menit untuk menjawab tiap-tiap pertanyaan. 5. Masing-masing paslon diberikan kesempatan untuk berdiskusi. 6. Jawaban atau tanggapan masing-masing paslon tidak boleh mengandung sara, rasis, dan menyudutkan satu pihak atau instansi tertentu. 7. Seluruh peserta debat kandidat yang dianggap membuat kerusuhan dan sejenisnya, maka moderator dan panitia berhak untuk mengeluarkannya. 8. Kandidat dilarang membawa materi, hanya diperbolehkan membawa 1 kertas kosong dan 1 ballpoint. 9. Masing-masing paslon dilarang berbicara sebelum dipersilahkan oleh panelis. 10. Seluruh peserta debat kandidat harus mematuhi peraturan yang tercantum dalam peraturan kampanye pemilihan ketua dan wakil ketua MPK. 11. Peraturan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai keputusan panelis. 12. Keputusan panelis tidak dapat diganggu-gugat.
Baik, kawan VOS, inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Debat pasangan calon Ketua Wakil Ketua MPK SMA Negeri 1 Mojosari masa bakti 2021-2022 dimulai. Silahkan panelis untuk memberikan pertanyaannya. Panelis 1. Sebelum kami membacakan pertanyaan, silakan untuk masing-masing pasangan calon menyampaikan visi misi. Dimulai dari pasangan calon 1. Baik, perkenalkan nama saya Aisyah Evelina Paramesti dari kelas 11 MIPA 2 sebagai kandidat Ketua MPK Masa Bakti 2021-2022 Paslon 1. Dan saya Jonathan Rafianto dari kelas 10 MIPA 3 sebagai kandidat calon Wakil Ketua MPK Paslon 1. Visi kami adalah menjadikan organisasi MPK sebagai wadah untuk menampung aspirasi, inspirasi, dan kreativitas siswa, dan juga membentuk kepribadian siswa-siswi SMA Negeri 1 Mojosari yang disiplin, berkarakter, dan berakhlak mulia. Dan misi kami adalah 1. Mengoptimalkan fungsi dan kinerja MPK sebagai wadah yang mengutamakan aspirasi siswa dalam sistem keterbukaan. 2. Mengawasi kinerja OSIS secara rutin dan baik, agar program-program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan maksimal. 3. Membangun hubungan komunikasi dan koordinasi dengan OSIS, guru, dan siswa-siswi SMAN 1 Mojosari. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu buat kami membacakan visi misi kami. Perkenalkan, nama saya Nida Maulina Wardani dari kelas 11 MIPA 3 sebagai calon kandidat ketua wakil. Perkenalkan nama saya Nida Maulina Wardani dari kelas 11 MIPA 3 sebagai kandidat ketua MPK Paslon 2. Dan saya Gusti Syekh Rafael dari kelas 10 MIPA 6 sebagai wakil ketua MPK, kandidat wakil ketua MPK Paslon 2. Visi kami yakni menjadikan MPK SMAN 1 Mojosari sebagai wadah pengawasan OSIS yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab, serta menjadikan suatu organisasi yang lebih bermutu dan berkualitas tinggi, sehingga dapat mengharumkan nama baik sekolah. Adapun misi kami untuk mendukung visi tersebut, yakni memastikan seluruh kegiatan OSIS berjalan sesuai dengan program kerja, serta dapat bermanfaat bagi seluruh warga SMAN 1 Mojosari. Baik, panelis sedang membuka atau ini mencari pertanyaan ya. Pertanyaan ini acak. Kita sudah siapkan tempat untuk menaruh pertanyaan acak. Jadi panelis membuka pertanyaannya dan akan membacakannya untuk para peserta debat kali ini. Baik, pertanyaan pertama akan saya bacakan. Bagaimana kiprah Anda sebagai leader agar semua stakeholder di sekolah ini bisa bersaing dengan mandiri untuk mencapai kemajuan maksimal? Silakan bisa dijawab mulai dari pasangan calon 2. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk kami menjawab pertanyaan tersebut. Tindakan kami yang akan kami berikan kepada SMA ini agar mencapai kemajuan yang maksimal, kita berusaha untuk memberi dan mendukung, memberi semangat dan mendukung semua siswa-siswi SMA Negeri 1 Mojosari ini agar semua dapat mengerahkan prestasi yang maksimal dan dapat seperti menunjukkan bakat mereka, berusaha dan agar dapat memperoleh prestasi yang baik. Baik, terima kasih. Baik, mungkin dari pasangan calon 1 bisa menyangga atau mungkin menambahi.
Baik, jawaban dari kami adalah yaitu menjalankan visi misi yang sudah kami rancang yang pertama, dan yang kedua memberikan wadah bagi siswa untuk mengembangkan bakat maupun memperoleh prestasi bagi siswa-siswa agar dapat memajukan nama sekolah. Baik, terima kasih kepada masing-masing pasangan calon nomor urut 1 dan 2. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya, silahkan panelis. Ya, panelis masih mencoba untuk mengambil pertanyaan berikutnya. Sebelumnya pertanyaan sudah dikumpulkan oleh para panitia. Jadi panelis mengambil dengan adil ya istilahnya. Ya, masih dibuka. Silakan dibacakan panelis. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, silahkan didengarkan dengan baik-baik. Jika waktu yang sama guru A sedang memerintahkan Anda untuk mengkoordinir tugas dari kelas Anda, dan guru B meminta Anda untuk menangani data organisasi, sedangkan Anda sedang kebingungan, maka yang lebih baik didahulukan antara guru A dan guru B. Bagaimana cara Anda mengatasi kejadian tersebut tanpa mengecewakan guru A dan guru B? Silakan untuk pasangan calon 1 menjawab pertanyaan yang telah dibacakan. Baik, terima kasih kepada panelis untuk pertanyaannya. Kami akan menjawab. Yang pastinya guru A tadi memerintah untuk mengkoordinasi tugas dari kelas Anda. Lalu ya guru B memerintahkan koordinasi dari organisasi. Nah, jadi yang bisa saya jawab yaitu kita untuk yang kelas itu bisa meminta pengurus lain, karena di kelas itu kan ada pengurus kelas lain juga yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Nah, kita bisa minta tolong dari salah satu pengurus kelas tersebut. Nah, untuk yang guru B memerintahkan koordinasi dari organisasi, kita juga minta tolong ke anggota yang lain juga bisa. Tetapi kita juga harus tahu mana yang lebih penting. Nah, untuk yang memerintahkan itu, kita dahulukan yang organisasi terlebih dahulu, karena kita di sini kan sebagai ketua dan wakil ketua, pastinya kan tugas kita untuk mengordinasi semua anggota. Jadi kita dahulukan yang organisasi. Untuk yang kelas kita bisa meminta tolong dari pengurus yang lain. Baik, mungkin ada sanggahan atau tambahan dari pasangan calon 2. Baik, terima kasih moderator telah memberikan waktu buat kami menjawab. Kalau dari kami akan mengatasi dari menampung semua dulu, menampung tugasnya, terus kita pilih yang mana yang lebih penting. Ya, menurut saya dua-duanya jika penting, terus kita jalankan dari yang tugas guru B dulu mungkin ya, terus tapi nanti tugas A juga tetap berjalan dengan bantuan dari anggota-anggota yang lain, mungkin seperti dari pengurus-pengurus yang lain. Kita bekerja sama dengan pihak yang lain tadi. Terima kasih. Pasangan calon 1 mungkin ada sanggahan di jawaban pasangan calon 2. Sudah? Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Silakan panelis untuk mengambil pertanyaan berikutnya. Ya, langsung saja panelis dibacakan. Dibuka dulu terlebih dahulu. Pertanyaan ketiga. Silakan panelis. Baik, untuk pertanyaan ketiga, apa langkah Anda untuk memberdayakan OSIS di sekolah kita dalam rangka persaingan global? Dimulai dari pasangan calon 1. Baik, terima kasih kepada panelis untuk pertanyaannya. Kami akan menjawab. Langkah kami yaitu yang pastinya memberikan wadah bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Mojosari dan juga membuat program-program kerja yang lebih fresh agar sekolah kita itu bisa lebih maju dengan bisa bersaing dengan sekolah yang lain. Dan juga yang pastinya kita itu juga anggota kita itu harus lebih totalitas dalam menjaga nama baik sekolah dan juga lebih lebih disiplin
lebih apa ya, dapat membuat program-program yang lebih baik lagi, dan juga apa namanya, ya dapat membagi waktu dengan membuat program kerja sendiri, lalu mengembangkannya, dan juga mengatur siswa-siswi yang mungkin memiliki potensi di bidang bakat atau maupun prestasi. Seperti itu. Baik, untuk pasangan calon 2 mungkin ada sanggahan atau tambahan. Baik, kalau dari pasangan 2 akan membuat akan bekerja sama program kerja yang lebih umum dan meningkatkan agar kita dapat menjadi contoh kita yang akan membantu sekolah ini. Dari pasangan calon 1 mungkin ada sanggahan dari jawaban pasangan calon 2. Sanggahan dari saya yaitu dengan saling sharing dalam bidang yang dilaksanakan oleh anggota itu sendiri dan saling tanya jawab atau saling sharing antar sekbid tersendiri. Baik. Dan agar program tersebut dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Untuk pasangan calon 2 mungkin ada sanggahan. Akan membuat program yang lebih unggul lagi dan membuat agar program kerja dapat berjalan dengan maksimal dan lancar dan program kerja tersebut bermanfaat bagi siswa, warga, dan satu. Bagaimana pasangan calon 1? Ada sanggahan lagi? Tambahan sanggahan dari kami yaitu selain membuat program kerja yang fresh, kita juga sebagai MPK ya menampung aspirasi dari siswa, yaitu bisa berupa dari saran atau kritik agar OSIS kami ini MPK OSIS agar dia itu bisa maju dan berkembang, tidak hanya stuck di situ saja. Jadi kita harus berkembang agar kita dapat bersaing dengan sekolah lain. Seperti itu. Terima kasih. Untuk pasangan calon 2 ada sanggahan. Baik, sanggahan kami, kita akan bekerja sama dengan pengurus yang lain, anggota OSIS, secara baik dan maksimal. Terus nanti kita akan menyalurkan, menampung semua aspirasi siswa-siswi yang ada di sini. Terus kita akan memberi semangat kepada siswa-siswi tersebut. Untuk pasangan calon 1, apakah ada sanggahan lagi? Baik, silahkan. Sudah, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ya, ini pertanyaan keempat ya panelis ya. Panelis masih berusaha mengambil pertanyaan keempat dengan label kertas berwarna merah. Berusaha membuka ya pertanyaan berikutnya. Ini. Ya, silakan panelis membacakan pertanyaan berikutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pengurus MPK OSIS akan menjadi teladan bagi teman-teman yang lain. Seberapa jauh keterlibatan Anda dalam peningkatan kedisiplinan di sekolah kita? Silakan untuk pasangan calon 2 menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan pertanyaan waktu untuk kita agar menjawab. Kami akan memberi contoh yang baik kepada siswa-siswi SMAN 1 Mojosari agar menjadi teladan yang baik, yang patut dicontoh, dan semua contohnya kita dapat menaati peraturan tata tertib terlebih dahulu agar semua siswa-siswi di SMAN 1 Mojosari juga mengikuti hal tersebut. Terima kasih. Ya. Sudah. Baik, selanjutnya untuk pasangan calon 1 mungkin ada tambahan atau sanggahan? Tambahan dari kami yaitu kami akan menjadi teladan bagi siswa-siswi dengan cara mencontohkannya, yaitu mulai dari kedisiplinan dengan memakai atribut yang lengkap, serta
dengan datang tepat waktu dan mencontohkan kepada mereka untuk seperti piket kelas dan sebagainya. Baik, terima kasih. Baik, untuk pasangan calon 2 mungkin ada sanggahan dari jawaban pasangan calon 1. Untuk pasangan calon 1 mungkin ada sanggahan. Sanggahan dari kami tidak hanya mencontohkannya saja mulai dari kedisiplinan, tapi kita juga membentuk karakter siswa yang positif dan berakhlak mulia. Dan kita juga membentuk sebuah wadah agar siswa-siswi ini bisa menjadi pribadi yang aktif dan positif. Mulai dari kita mengadakan lomba-lomba, program kerja yang bermanfaat bagi warga sekolah juga tentunya. Terima kasih. Baik, untuk pasangan calon 2 ada sanggahan. Selain kita menaati peraturan saja, tidak hanya itu, kita mungkin dapat memberikan sosialisasi yang kepada warga sekolah, ataupun kita memberi semisal materi atau lewat VOS seperti ini yang nanti akan disaksikan oleh semua warga sekolah, agar mereka dapat mengerti apa saja yang dapat kita berikan kepada mereka, dan semoga mereka juga dapat menyerap itu dengan baik serta melakukan juga dan mengikuti kegiatan tersebut dengan baik. Terima kasih. Bagaimana pasangan calon 1 mungkin ada sanggahan atau mungkin tambahan? Baik, sanggahan dari kami, MPK ini kan anggotanya pasti ada salah satu anggota yang terdiri dari kelas ya masing-masing, itu perwakilan kelas. Nah, mulai dari situ masing-masing perwakilan kelas itu juga bisa mencontohkan ke temannya, mulai dari hal kedisiplinan juga membantu teman-temannya untuk misal ada lomba gitu, mungkin bisa diajak untuk ikut lomba supaya mereka itu juga aktif, tidak hanya disiplin tapi mereka itu aktif juga memiliki jiwa yang positif lah intinya. Terima kasih. Bagaimana untuk pasangan calon 2 mungkin ada sanggahan atau tambahan lagi? Kita akan memberikan seperti materi tadi melalui VOS yang nanti akan biar dipahami. Kita memberi kayak materi tentang remaja, yang tentang seperti kita itu remaja itu seperti apa sih, yang akan menuntun kita ke jalan yang lebih baik lagi gitu. Jadi biar warga SMAN 1 Mojosari itu tidak lebih terarah gitu. Baik, karena waktu sudah selesai. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya ya panelis, karena waktu sudah selesai, tadi sudah di time out oleh panitia. Jadi kita beralih ke pertanyaan kelima. Ya, pertanyaan kelima, panelis masih berusaha untuk mengambil pertanyaannya. Ini dia, berwarna kuning ya. Baik, silahkan panelis. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, dengarkan dengan baik-baik. Tidak semua personal memiliki jiwa tangguh untuk bergabung dalam kepengurusan MPK OSIS. Bagaimana langkah Anda agar kepengurusan periode ini bisa betul-betul tangguh? Silakan untuk pasangan calon 1 menjawab pertanyaan. Baik, agar kepengurusan kita menjadi lebih baik, yang pertama pastinya kita harus membentuk karakter dari masing-masing pengurus MPK OSIS tahun ini, yaitu yang menjadi lebih aktif, mulai dari disiplin juga bisa, lalu berakhlak mulia juga, dan mereka juga nanti ada bimbingan sendiri untuk bagaimana kita tahu itu agar pengurus MPK OSIS itu bisa menjadi contoh gitu loh bagi warga sekolah. Nggak hanya membentuk program kerja yang baik aja gitu, tapi mulai dari diri sendiri juga harus karakternya itu positif, disiplin, dan berakhlak mulia juga. Jadi agar mereka itu bisa menjadi contoh bagi warga sekolah. Seperti itu, terima kasih. Baik, untuk pasangan calon 2 mungkin ada tambahan atau mungkin sanggahan?
Sanggahan dari saya memberikan pelatihan yang bertujuan agar karakter anggota MPK atau OSIS dapat terbentuk menjadi yang lebih baik. Untuk pasangan calon 1 mungkin ada sanggahan untuk jawaban dari pasangan calon 2. Yang akan kami lakukan agar kepengurusan dari MPK OSIS yang akan menjadi lebih baik, kami akan melakukan pembinaan atau kegiatan-kegiatan yang lebih menarik lagi agar mereka menyukai kegiatan itu dan mereka bisa lebih aktif lagi dan lebih tangguh lagi untuk menjalankan organisasi tersebut. Baik, terima kasih. Dari jawaban pasangan calon 1, mungkin pasangan calon 2 memiliki sanggahan atau mungkin tambahan. Baik, terima kasih moderator. Kita akan mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk anggota MPK OSIS sendiri agar karakter mereka itu terbentuk dan mungkin agar menambah wawasan mereka itu menjadi lebih luas lagi gitu. Dan mungkin juga agar membuka wawasan mereka agar aktif juga, menjadi lebih aktif di organisasi tersebut. Dan mungkin setelah mereka aktif, nanti kita dapat bekerja sama dengan baik dan menjunjung berusaha memajukan SMA ini lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Untuk pasangan calon 1, mungkin ada tambahan atau sanggahan. Baik, jawaban dari kami yaitu membentuk program-program kerja yang lebih baik lagi dari sebelumnya, karena ya pastinya program-program kerja yang dari sebelumnya itu kan masih ada kekurangan dan kesalahan. Nah, kita itu harus membenahi mulai dari situ terlebih dahulu agar organisasi kita itu dapat lebih maju lagi dan dapat bersaing dengan sekolah yang lain. Tidak hanya di situ saja, tapi kita lebih maju gitulah intinya, lebih maju dan gak tertinggal dari sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih. Ya, karena waktu sudah selesai, time out, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-6 sekaligus pertanyaan terakhir penutupan untuk debat pasangan calon Ketua Wakil Ketua MPK SMA Negeri 1 Mojosari masa bakti 2021-2022. Baik, sudah dapat panelis? Ya, pertanyaan terakhir. Silahkan dibacakan, panelis. Baik, untuk pertanyaan terakhir, dimohon untuk didengarkan dan dijawab dengan sebaik-baiknya. Jelaskan kiprah Anda untuk mengefektifkan fungsi kontrol terhadap kepengurusan OSIS MPK periode 2021-2022. Silakan untuk pasangan calon 2 menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kami untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kita akan berusaha mempererat hubungan antar anggota MPK OSIS agar kita dapat bekerja sama dengan baik dan berusaha memajukan SMA ini dengan baik lagi, dan mungkin akan membuat program kerja yang lebih unggul lagi serta menjadikan teladan yang lebih baik buat siswa-siswi SMAN 1 Mojosari. Terima kasih. Untuk pasangan calon 1 mungkin ada sanggahan atau mungkin tambahan dari jawaban pasangan calon 2. Sanggahan dari kami adalah dengan menjalankan visi misi yang sudah kami rancang dan mempererat hubungan MPK atau OSIS dengan guru dan siswa-siswi SMAN Mojosari serta para warga di SMAN Negeri 1 Mojosari ini. Baik, terima kasih. Untuk pasangan calon 2 mungkin ada sanggahan dari jawaban pasangan calon 1. Selain kita mempererat hubungan antar MPK OSIS yang agar menjadi organisasi yang lebih solid, kita juga pastinya tentu tidak lupa untuk merangkul juga warga yang ada di SMAN 1 Mojosari ini agar dapat bekerja sama juga menjadi lebih baik dan memajukan SMA ini lebih baik juga lagi tentunya. Dari sanggahan pasangan calon 2 mungkin pasangan calon 1 ada tambahan atau mungkin sanggahan kembali. Baik, sanggahan dari kami. Selanjutnya kita akan mengawasi kinerja OSIS agar kegiatan yang sudah dilaksanakan itu dapat berjalan dengan maksimal yang pastinya. Lalu selanjutnya itu kita juga membangun hubungan antar MPK OSIS sendiri,
masing-masing anggota terlebih dahulu, lalu kita juga membentuk hubungan dengan warga sekolah juga. Jadi kita mulai dari yang dalam terlebih dahulu, lalu kita menuju ke warga sekolah. Terima kasih. Untuk pasangan calon 2 mungkin ada tambahan atau mungkin sanggahan dari jawaban pasangan calon 1. Untuk pasangan calon 1 mungkin ada tambahan atau mungkin sanggahan dari jawaban pasangan calon 2. Sudah? Ya, sebelum kita mengakhiri debat kali ini, mungkin dari pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 dipersilahkan untuk menyampaikan orasinya masing-masing. Baik, moto kami cerdas dalam berpikir, Cermat dalam bertindak. bukan hanya sekedar kata, tapi aksi nyata. Semansa lebih maju, pilih nomor 1. Silahkan. Excel in action. Matters in attitude. Ayo, pilih kandidat MPK nomor 2 menuju Semansa luar biasa. Ya, debat sudah resmi selesai. Kepada kandidat pasangan calon ketua wakil ketua MPK SMA Negeri 1 Mojosari masa bakti 2021-2022 dipersilahkan untuk meninggalkan tempat. Ya, 1 untuk kamu. ya, terima kasih. Selanjutnya dipersilahkan untuk para notulis membacakan kesimpulan dari debat pasangan calon ketua MPK SMA Negeri 1 Mojosari. Ya, silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan kesimpulan debat kandidat calon ketua dan wakil MPK masa bakti 2021-2022. Jadi, kesimpulan debat pada pagi hari ini adalah Paslon 1 dan Paslon 2 menginginkan hal yang sama, yaitu memajukan dan mengembangkan bakat dan potensi siswa-siswi SMA Negeri 1 Mojosari agar lebih mampu bersaing dengan sekolah lain ataupun di dunia luar. Cara yang dapat dilakukan oleh Paslon 1 dan Paslon 2 adalah mendukung siswa-siswi agar bisa menorehkan dan menunjukkan prestasi mereka. Hal yang dilakukan oleh Paslon 1 adalah menjalankan visi misi dengan baik dan membuat program kerja MPK OSIS lebih baik ke depannya. Cara membuat periode 2021-2022 MPK OSIS agar lebih baik lagi adalah lebih membenahi kesalahan-kesalahan kecil dan membentuk karakter MPK OSIS SMA Negeri 1 Mojosari. Baik, terima kasih kepada moderator. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada notulis yang sudah memberikan kesimpulan dari debat tadi. Baik, kita beralih ke debat sesi yang kedua, yaitu debat pasangan calon ketua wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Mojosari masa bakti 2021-2022. Ya, terima kasih kepada notulis yang tadi sudah menyampaikan kesimpulan dari debat pasangan calon ketua wakil ketua MPK. Kali ini kita beralih ke debat sesi kedua, yaitu debat pasangan calon ketua wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Mojosari masa bakti 2021-2022. Mari kita sambut pasangan calon nomor urut 1. Linda Oktavia Trisukma Ayu bersama Raka Mahardika. Pasangan calon nomor urut 2, Nafilatul Umma bersama Putri Aulia Zahrani. Ya, mana pendukungnya? Mohon tepuk tangan lagi yang meriah. Ini saatnya yang ditunggu-tunggu bagi kita semua. Mari saja langsung kita mulai. Pemirsa, kita bacakan tata tertib dulu ya untuk debat kali ini. Silahkan untuk panelis. Baik, saya akan bacakan tata tertib debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2021-2022. 1. Masing-masing paslon memakai seragam putih abu-abu dan jas OSIS. 2.
setiap paslon wajib mematuhi protokol kesehatan. 3. Untuk menyampaikan visi misi, masing-masing paslon diberikan waktu 3 menit. 4. Setiap kandidat menjawab pertanyaan dari panelis, diberikan waktu 3 menit untuk menjawab tiap-tiap pertanyaan. 5. Masing-masing paslon diberikan kesempatan untuk berdiskusi. 6. Jawaban atau tanggapan masing-masing paslon tidak boleh mengandung sara, rasis, dan menyudutkan satu pihak atau instansi tertentu. Seluruh peserta debat kandidat yang dianggap membuat kerusuhan dan sejenisnya, maka moderator dan panitia berhak untuk mengeluarkannya. 8. Kandidat dilarang membawa materi. Hanya diperbolehkan membawa 1 kertas kosong dan 1 ballpoint. 9. Masing-masing paslon dilarang berbicara sebelum dipersilahkan oleh panelis. 10. Seluruh peserta debat kandidat harus mematuhi peraturan yang tercantum dalam peraturan kampanye pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. 11. Peraturan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai keputusan panelis. 12. Keputusan panelis tidak dapat diganggu gugat. Baik, sudah selesai. Para peserta sudah siap di sana? Ya, langsung saja kita mulai debat pasangan calon ketua wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Mojosari masa bakti 2021-2020 dimulai. Silakan langsung ke pertanyaannya, panelis mengambil pertanyaan pertama. Ya, ini pertanyaan pertama, ya masih mengambil. Susah ya mengambilnya ya. Ini sudah dapat pertanyaan dengan lebar berwarna hijau. Sebentar, Kak. Ya. Sebelum kami membacakan pertanyaan, silahkan untuk masing-masing pasangan calon menyampaikan visi misinya. Dimulai dari pasangan calon 1, kemudian langsung dilanjutkan oleh pasangan calon 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Oktaviatri Sukma Ayu dari kelas 11 IPS 1 sebagai calon ketua OSIS, pasangan calon nomor urut 1. Dan saya, Raka Mardika, dari kelas 10 MIPA 5 sebagai calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Mojosari nomor urut 1. Visi kami menjadikan OSIS sebagai sarana kreativitas, inspirasi, dan sarana siswa, juga meningkatkan siswa-siswi SMA Negeri 1 Mojosari berakhlak mulia, lebih unggul, jujur, adil, dan disiplin. Adapun misi kami untuk mendukung terlaksananya visi tersebut. Misi 1. Mengaktifkan dan memajukan organisasi ekstrakurikuler yang ada di sekolah dan kepengurusannya. Misi 2. Membentuk karakter pengurus yang cerdas dan solid. Misi 3. Melaksanakan program kerja yang tersusun sesuai rencana. Misi 4. Mengadakan kegiatan di bidang sosial dan keagamaan. Misi 5. Meningkatkan mutu kerja OSIS. Baik, sekian visi dan visi dari paslon 1. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nefatul Umar dari kelas 11 MIPA 3 sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Mojosari dengan nomor urut 2. Dan saya, Putri Aulia Zarani dari kelas 10 MIPA 2 sebagai calon wakil ketua OSIS nomor urut 2. Visi kami menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Mojosari sebagai wadah penyalur aspirasi siswa-siswi agar tercipta siswa-siswi yang aktif, kreatif, inovatif, dan berprestasi. Kedua, mewujudkan OSIS SMA Negeri 1 Mojosari yang aktif, berkarakter, dan berwawasan luas dengan berlandaskan iman dan takwa. Misi kami, 1. Menumbuhkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan kreativitas, minat, dan bakat potensi siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. 3. Meningkatkan kerjasama dan berperan dalam segala bidang yang ada di lingkungan sekolah. Keempat, mengembangkan dan mengoptimalkan program kerja OSIS yang sudah terlaksana atau belum agar lebih berkualitas dan berintegritas. Kelima, mengoptimalkan
mengoptimalkan kegiatan bertukar pendapat dan berbagi suatu wawasan dalam setiap pertemuan. Sekian, terima kasih visi dan misi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ke pertanyaannya sudah tadi diambil ya. Wow, saya intip sedikit, ini pertanyaannya agak panjang nih. Silahkan panelis. Baik, kalian dengarkan baik-baik. Jika Anda terpilih menjadi ketua OSIS dan pada saat menjabat banyak sekali kegiatan yang Anda buat untuk menguatkan kinerja organisasi yang membuat waktu antara akademis dan organisasi menjadi tidak efektif, sehingga terdapat dua pilihan antara akademis atau organisasi. Pada saat itu, Anda mengharuskan untuk mengikut sertakan siswa organisasi untuk ikut rapat, akan tetapi menyita waktu yang seharusnya digunakan untuk akademis. Apa yang seharusnya Anda lakukan agar Anda tidak mengecewakan guru karena terlalu banyak rapat di jam pelajaran, sehingga stabilitas antara organisasi dan akademis dapat tercapai dan tidak dapat menjadi bahan perbincangan antara guru dan sivitas sehingga organisasi Anda tidak dicap jelek oleh guru? Baik, dimulai dari paslon 1, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami, untuk menanggulangi hal tersebut, maka kami akan mengadakan rapat di luar waktu pelajaran atau waktu guru sedang mengajar. Terima kasih. Baik, mungkin ada tambahan dari paslon 2. Menurut saya, kalau pada waktu pelajaran kita bisa membuat surat izin melalui sekretaris agar guru tersebut itu tidak ada perselisihan antar OSIS atau MPK. Terima kasih. Baik, dari paslon 1 silahkan menyanggah dari paslon 2. Baik, sanggahan untuk paslon 2. Jika hanya menyerahkan surat izin, maka sama saja pelajaran akan terganggu. Menurut kami, sebaiknya rapat dilaksanakan setelah adanya pembelajaran. Baik, paslon 2, silakan menyanggah. Paslon 2. Ya. Kalau menurut kami, sebaiknya ya sih benar kalau dilaksanakan dalam pulang sekolah gitu agar lebih efektif juga. Baik, dari paslon 1 silakan menyanggah. Sudah, kita persilakan kepada panelis untuk mengambil pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua, ya, berwarna hijau lagi, kawan VOS. Sedang dibuka. Sabar, ayo, deg-degan gak nih yang pesertanya nih? Kita tunggu panelis, ya sudah dibuka. Silakan panelis membacakan pertanyaannya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Di masa pandemi, hampir semua kegiatan fisik vakum. Bagaimana cara Anda menggiatkan kembali kegiatan tersebut? Baik, bisa dimulai dari paslon 2 untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin bisa diadakan secara virtual. Secara virtual dengan tidak meninggalkan sistem di sebelum masa pandemi sebelumnya. Baik, dari paslon 1 silakan menyanggah. Baik, untuk tersebut kita dilakukan secara offline, tapi kita melakukan protokol kesehatan. Sebagaimana mungkin caranya harus tetap menjaga protokol kesehatan. Paslon 2 silakan menyanggah. Sudah cukup, Kak. Sudah cukup. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya, panelis. Silahkan. Ya. Pertanyaan berikutnya, ya, berwarna merah ya, ini kali ini. Jadi 2 pertanyaan sudah berwarna hijau. Pertanyaan ketiga berbeda, berwarna merah. Sudah dibuka, silahkan panelis. Baik, pertanyaan selanjutnya. Jika Anda terpilih menjadi ketua OSIS
dan pada saat menjabat Anda sedang mengalami permasalahan pribadi yang membuat kinerja Anda menjadi menurun dan merugikan organisasi. Dan di saat Anda sedang dalam klimaks keadaan Anda memiliki dua pilihan, yaitu lakukan atau selesaikan masalah pribadi atau atasi, mencoba untuk berpikir cerdas dalam setiap permasalahan. Apa yang seharusnya Anda lakukan untuk mengatasi klimaks permasalahan Anda tanpa sekalipun mengganggu grafik kinerja dari organisasi yang sedang Anda pimpin nantinya dengan pilihan lakukan atau atasi? Baik, dari paslon 1 silakan menjawab. Baik, terima kasih. Untuk menanggulangi adalah melakukan mengatasi pribadi, maka kami akan cerdas untuk mengatasi organisasi. Baik, dari paslon 2 ada tambahan? Siap, tidak ada, Kak. Dari paslon 1? Baik, agar organisasi tersebut berjalan dengan lancar, kita memiliki masalah pribadi, maka kita harus memiliki sikap dan juga cara berpikir permasalahan. Dari paslon 2 silakan menyanggah. Mungkin akan diselesaikan dulu masalah pribadinya, baru setelah semua selesai dan clear, bisa kita berpikir untuk organisasi. Paslon 1 silakan menyanggah. Kedua, tersebut permasalahan tersebut keduanya harus dilakukan secara bersamaan. Mengatasi masalah pribadi, juga mengatasi organisasi. Hal tersebut harus dilakukan secara berpikir kritis, juga menemukan jawabannya. Dari paslon 2 silakan menyanggah. Sebagai seorang pemimpin mungkin di organisasi, bisa menjadi seorang yang lebih profesional. Paslon 1 silakan menyanggah. Untuk menjadi orang yang berprestasi, kita harus bisa mengatasi dua permasalahan. Dan itu kita harus berpikir secara kritis dan juga menemukan titik temunya. Menjawab permasalahan tersebut. Dari paslon 2 silakan menyanggah. Sudah cukup? Sudah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih untuk para pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat ya, kalau tidak salah ya. Ya, benar. Pertanyaan keempat. Kali ini berwarna merah, sama dengan yang tadi. Yang dibuka oleh panelis. Agak kesusahan ya membukanya ya. Ya, sudah selesai. Silakan panelis. Baik, pertanyaan selanjutnya. Jika Anda terpilih menjadi ketua OSIS dan pada saat Anda menjabat terjadi perbedaan pendapat antara inti dan anggota yang membuat kinerja dari salah satu inti atau anggota tersebut menjadi jelek, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut tanpa merugikan kedua belah pihak? Baik, dari paslon 2 silakan menjawab. Kalau menurut pendapat kami, kalau kinerjanya tidak membelah pihak, kita akan lebih bekerja sama antar pengurus. Baik, dari paslon 1 silakan menyanggah. Baik, untuk kami akan apa yang akan menjadikan musyawarah adalah sebagai. Baik, dari paslon 2 silakan menyanggah. Seorang pemimpin bisa memiliki sifat otoriter. Jika kedua belah pihak tersebut masih kayak bertentangan,
seorang pemimpin itu harus bisa memutuskan satu keputusan itu sendiri tanpa bisa diganggu gugat. Baik, dari paslon 1 silakan menyanggah. setelah musyawarah yang pertama. Baik, dari paslon 2 silakan menyanggah. Sudah cukup? Ya, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Panelis silahkan untuk mengambil pertanyaan kelima. Ya, benar ya? Pertanyaan kelima. Oke, sekarang berwarna hijau. Pertanyaannya, kira-kira apa ya pertanyaannya ya? Ya, masih dibuka. Agak susah ya panelis ya sebukanya ya. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Menyambut Hari Kesaktian Pancasila, bagaimana peran OSIS dalam menjaga agar nilai-nilai Pancasila tetap tertanam sebagai karakter siswa? Dimulai dari paslon 1 untuk menjawab. Baik, kami akan mengadakan kegiatan dengan yaitu dari 5 Pancasila ini kami akan 1, 2, 3, 4, 5 ini kami akan kegiatan yang berhubungan dengan Pancasila. Baik, dari paslon 2 silakan menyanggah. Menurut kami, apa saja berhubungan dengan Pancasila itu? Kegiatannya. Baik, dari paslon 1 silakan menjawab. Baik, untuk 5 Pancasila ini diterapkan dalam kegiatan di OSIS akan memilih satu poin-poin terpenting dari setiap bait Pancasila. Paslon 2 silakan menyanggah. Jika dalam yang satu bait itu nggak terlaksanakan, gimana cara melakukannya? Baik, kami sebagai dari kita terpilih OSIS dan juga anggota OSIS akan bersatu membuat kegiatan agar terlaksana. Dari paslon 2 menyanggah. Sudah cukup, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Panelis silahkan. Ini masih banyak pertanyaannya sepertinya. Oh ya, masih ada ya. Masih ada. Kali ini berwarna merah. Siap-siap untuk para peserta debat. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan dengan singkat bagaimana menjadi anggota OSIS yang berprestasi dan berakhlak mulia selama menjalani kegiatan belajar di rumah. Dari paslon 2 silahkan menjawab. Baik, terima kasih. Bisa membagi waktu antara belajar dan berorganisasi. Dari paslon 1 silakan menyanggah. Pasangan calon 2 silakan menyanggah. Kalau mungkin di akademiknya itu bisa kurang bagus, gimana cara mengatasinya? Belajar sesuai dengan kita akan memiliki jadwal untuk pembelajaran dan juga organisasi harus kita bagi waktu. Dari paslon 2 silakan menyanggah. Sudah cukup. Mungkin dari paslon 1 ada tambahan. Baik, kami untuk mengatasi non akademik dan juga organisasi. Kita harus bisa bagi waktu dengan baik. Sebagai anggota organisasi, kita juga harus berpartisipasi. Tanpa hal tersebut, kita juga nggak bakalan punya pengalaman. Sedangkan untuk menambah akademik kita menjadi lebih tinggi, kita
kita juga harus belajar dan memperhatikan waktu dan juga memilah-milah waktu dengan baik dan benar. Dari paslon 2 mungkin ada sanggahan. Menurut kami, untuk membagi waktu, kami harus lebih memprioritaskan kami di mana yang lebih dibutuhkan. Dari paslon 1. Memprioritaskan apa yang kita lebih dibutuhkan itu nggak efisien menurut kami. Karena yang efisien menurut kami adalah membagi waktu. Seperti pagi kita melakukan organisasi, ketika malam kita akan belajar non-akademik dan juga akademik. Dari paslon 2 silakan menyanggah. Dari paslon 1 mungkin ada tambahan. Udah time out juga ya, udah pas sekali. Ini kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Untuk panelis dipersilahkan untuk mengambil pertanyaan berikutnya. Iya, ya kali ini pertanyaannya berwarna hijau, kawan VOS. Ya, masih dibuka oleh panelis kita. Masih dibuka ya, susah juga ya bukanya ya dari tadi ya. Masih sulit ya. Ya, alhamdulillah sudah terbuka. Pertanyaan selanjutnya, jika Anda adalah seorang ketua OSIS dan Anda memiliki satu orang adik kembar yang kebetulan satu organisasi dengan Anda. Pada suatu saat, adik Anda sedang melakukan kesalahan berat yang merugikan organisasi, dan Anda diharuskan untuk mengevaluasi adik Anda di depan para anggota dan pembina. Akan tetapi, orang tua Anda meminta Anda dan memaksa untuk mengajukan alasan lain agar adik Anda tidak malu di depan umum. Apa yang Anda lakukan sebagai ketua OSIS yang baik dalam menangani permasalahan tersebut? Dari paslon 1 silakan menjawab. Baik, seperti visi kami, jujur dan juga berakhlak mulia adalah salah satu kunci utama kami sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Maka hal tersebut akan kami lakukan secara jujur dan juga berakhlak mulia. Dari paslon 2 silakan menyanggah. Bersikap profesional dan tidak pandang bulu. Dari paslon 1 silakan menyanggah. Dari paslon 2 mungkin ada tambahan. Terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1 dan 2. Kita beralih ke pertanyaan terakhir. Ya, panelis silahkan untuk mengambil pertanyaan terakhir. Ini sekaligus menutup ya sesi debat kali ini, sesi debat kedua. Pertanyaan terakhir berwarna merah. Panelis masih berusaha untuk membuka pertanyaannya, kawan VOS. Sudah terbuka dengan cepat. Ya, silahkan panelis. Pertanyaan selanjutnya, sebagai ketua OSIS, bagaimana cara Anda menjaga agar roda organisasi tetap berputar dan bisa tetap aktif di masa pandemi seperti ini? Mengingat banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan secara offline. Paslon 2 silakan menjawab. Dengan cara kita mengefektifkan kegiatan OSIS tersebut agar roda berputar kegiatan OSIS berjalan dengan lancar. Dari paslon 1 silakan menyanggah. Dari paslon 2 silakan menyanggah. Mungkin mengoptimalkan kinerja melalui virtual karena di masa pandemi ini, dan juga cukup. Dari paslon 1 silakan menyanggah. Baik, untuk menambahi sistem fungsional tersebut, kami sebagai ketua dan wakil ketua akan menerapkan sistem fungsional di mana para jabatan seperti sekretaris, bendahara, dan juga koor harus memiliki kinerja yang bagus sesuai dengan jabatannya. Terima kasih. Dari paslon 2 silakan menyanggah. Dari paslon 1 ada tambahan. Sudah selesai, sekaligus mengakhiri ya debat kali ini. Tapi sebelum itu, dari pasangan calon nomor urut 1 dan 2 dipersilakan untuk menyampaikan orasinya masing-masing. Silahkan.
Ayo, pilih pasangan calon nomor urut 1. Kerja keras, terikat tujuan bersama. Bersama kami, aman dalam melangkah, Ikhlas dalam membantu. Ya, silakan pasangan calon urut 2. Kesempatan bukanlah hal yang kebetulan, tetapi kamu harus menciptakannya. Mawar merah disematkan di baju. Tiada hati rasakan bahagia. Jika ingin semansa maju, ayo pilih paslon nomor urut 2. Ya, debat saya nyatakan sudah resmi selesai untuk sesi kedua ini. Kepada pasangan calon ketua wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Mojosari masa bakti 2021-2022 dipersilakan untuk meninggalkan tempat. Untuk itu selanjutnya mari kita sambut notulis untuk debat kali ini. Dipersilakan untuk memasuki tempat yang sudah disediakan dan membacakan kesimpulan dari debat pasangan calon ketua wakil ketua OSIS tahun ini. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan kesimpulan debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Jadi kesimpulan debat pada hari ini adalah paslon 1 dan paslon 2 mempunyai tujuan yang hampir sama, yaitu ingin memajukan organisasi dan juga sekolah kami, yaitu SMAN 1 Mojosari, dengan cara lebih mengefektifkan waktu untuk rapat organisasi dan waktu untuk mengikuti pelajaran akademis, dan juga berpikir dengan cerdas. Memaksimalkan setiap event-event yang diadakan MPK OSIS di masa pandemi, baik secara online maupun offline, tetapi tetap memaksimalkan terlaksananya protokol kesehatan. Merancang event yang sesuai dengan data, yaitu Pancasila, memaksimalkan visi dan misi masing-masing paslon, memaksimalkan kinerja pengurus MPK OSIS. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada notulis yang sudah membacakan kesimpulan debat kali ini. Ya, kawan VOS, pembacaan tadi merupakan akhir dari perjumpaan kita pada debat kali ini. Semoga kawan VOS sudah menentukan pilihannya masing-masing dan jangan lupa untuk ikut berpartisipasi pada pemilihan ketua, wakil ketua SMA Negeri 1 Mojosari tahun masa bakti 2021-2022. Segera tentukan pilihanmu, di sana batu, di sini rumput, pesan aku cuma satu, jangan golput. Saya Cindy, pamit dulu diri, semoga kita dapat berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.